Langit sore mulai menua. Jakarta belum juga kehabisan suara. Di lantai 4 Rumah Sakit RD Medical, ruangan ganti perawat dipenuhi tawa kecil yang tak pernah gagal hadir setiap menjelang pergantian jadwal dinas. Tari Nayaka baru saja menanggalkan seragam putih birunya. Tubuh mungilnya kini dibalut kaos hitam simpel yang dipadukan dengan jeans robek di lutut. Sneakers putih dan gaya rambut boom style jadi pelengkap yang mencerminkan kepribadiannya, yaitu santai tapi tetap mencuri perhatian. Ia bercermin sebentar. Tak berlama-lama. Fokusnya segera beralih ke dua sahabatnya yang duduk santai di bangku panjang. Kiara sedang memainkan pita undangan, sementara Odelia sibuk menata kertas referensi warna seragam bridesmaid. "Kalau gua maunya dusty green," ujar Odelia sambil menunjuk lembar contoh. "Please, jangan dusty pink lagi. Udah kayak menu wajib di semua nikahan orang Jakarta," keluh Kiara. Nayaka tertawa pelan. "Kalian berdua lebih heboh dari aku yang mau tunangan." "Lah, kamu emang nggak deg-degan, Nay?" tanya Kiara. "Lebih deg-degan nunggu hasil lab pasien Tuan Han dibanding itu," sahut Nayaka sambil membuka notifikasi di ponselnya. Satu pesan muncul di layar. "Nomor asing." Kalimatnya singkat, tapi cukup mengubah alur sore itu. "Aku tunggu kamu di kafe sore ini. Aku tahu apa yang kamu lakukan dengan calon suamimu, Dr. Arslan Han Mahardika." Nayaka membaca pelan, lalu tersenyum kecil. Ada kilatan geli di matanya, bukan khawatir. Ia berdiri, meraih tas, lalu berkata, "Gue cabut duluan ya. Ada tamu dadakan." Jangan bikin masalah sebelum lamaran ya, Tari," seru Odelia. "Masalahnya datang sendiri, sayang," imbuhnya sambil melambai. Motor putihnya melaju di antara kemacetan ibu kota. Setiap tikungan dilalui cekatan, setiap lampu merah dianggap isyarat untuk berhenti sebentar, bukan alasan untuk mundur. Ia menyatu dengan jalan, seperti pembalap yang tahu arah tujuannya jelas, meskipun siapa yang menunggunya masih jadi misteri. Begitu sampai di kafe, pandangannya langsung tertuju pada seorang perempuan yang duduk manis di kursi sudut. Gaun merah menyala, bahu terbuka, riasan mahal, dan sikap elegan yang terlalu dibuat-buat. Juwita Amanda. Perempuan yang pernah masuk ruangan direktur utama rumah sakit hanya demi satu hal, menggagalkan pertunangan Nayaka dan Arslan. Tapi seperti biasa, Nayaka tak gentar. Ia melangkah mantap dan duduk tanpa banyak basa-basi. "Aku datang. Jadi, siapa yang perlu diselamatkan hari ini?" tanyanya datar. Juwita mendonggak. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya menyimpan niat yang tak ramah. "Kamu tahu kan, Arslan itu impoten. Jadi, apa yang kamu kejar dari dia?" "Nama, harta," ujarnya tanpa basa-basi. Nayaka mengangkat alis. Tidak kaget. Ia sudah menduga arah obrolan ini. "Kamu bisa lebih kreatif nggak? Topik ini basi," jawabnya santai. Juwita menyandarkan punggung, menatap Nayaka penuh penilaian. "Kalau kamu mau, aku bisa gantiin semuanya. Mobil, apartemen, bahkan jabatan di rumah sakit. Kamu tinggal bilang, Nay." "Lucu juga. Kamu pikir aku tuh murahan ya? Bisa disogok cuma karena kamu kehabisan cara," sahut Nayaka sambil tertawa kecil. Juwita mencondongkan badan. Suaranya rendah, tapi tajam. "Aku dan Arslan sudah pernah tidur bareng. Ada jeda di udara." Tapi Nayaka tidak panik, tidak juga marah. Ia malah bertepuk tangan pelan, nadanya sinis tapi tetap anggun. "Wah, plot twistnya klasik banget. Sayang, naskah kamu jelek." Juwita menggigit bibir. "Aku serius. Dan aku pura-pura percaya," ucap Nayaka, lalu tersenyum manis, tapi bohong. Juwita terdiam. Kata-kata itu menghantam lebih telak dari makian. "Aku bukan cewek polos yang gampang dicekik gosip. Dan Arslan bukan tipe laki-laki yang sembarangan bawa perempuan ke ranjang.
Dia terlalu kaku buat itu. Terlalu disiplin buat skandal. Dan yang paling penting, terlalu setia buat dibohongi, lanjut Nayaka. Nada bicaranya tidak meninggi, tapi setiap kata terasa seperti peluru. Kalau kamu beneran punya cerita nyata, kamu nggak perlu undang aku ke sini. Kamu tinggal kasih bukti, bukan drama, ucapnya lagi sambil berdiri. Tatapannya mengunci wajah Juwita yang mulai kehilangan arah. Pertunanganku tetap jalan. Dan kamu tetap sendirian. Jadi nikmati rasa itu, ya. Langkah Nayaka meninggalkan kafe tanpa menoleh. Motor putihnya menunggu, sama seperti laki-laki pendiam yang 2 hari lagi akan menyematkan cincin di jarinya bukan karena dunia mendukung, tapi karena mereka saling memilih, bahkan saat tak satu pun orang mengerti alasan mereka. Malam baru turun separuh saat suara knalpot menderu memecah jalanan kota. Di atas motor sport warna putih metalik, sosok perempuan dengan jaket oversize dan helm setengah terbuka itu melaju ugal-ugalan, seolah lintasan di depannya adalah sirkuit pribadi. Rambut panjangnya yang terikat kuncir kuda bergoyang mengikuti arah angin. Tari Nayaka. Barbar sejak lahir. Lincah sejak balita. Nekat sejak cinta pertama. Dan malam ini, semua sifat itu tumpah ruah di jalan layang kuningan yang lengang. Hah? Mau ngebut? Sini, sini. Adu nyali sama anak perawat. Serunya sambil menyalip 2 pengendara lain, lalu tertawa sendiri di balik helmnya. Di ujung lampu merah, lampu rotator tiba-tiba menyala di belakang. Suara sirine ikut menyala. Satu motor polisi mendekat cepat. Helm putihnya mantap, tubuh tegapnya teguh di atas motor dinas. Woi, berhenti. Balapan liar itu melanggar hukum. Teriak polisi itu lewat megafon motornya. Alih-alih takut, Nayaka malah menoleh sebentar, lalu membentuk huruf "Peace" dengan 2 jarinya. Kejar kalau bisa, Pak Polisi, ucapnya, senyum nakalnya tertahan di balik visor. Detik berikutnya, mereka resmi balapan. Jalanan kosong jadi panggung 2 motor, 1 liar dan 1 berseragam. Kejar-kejaran melewati flyover, turunan Sudirman, sampai bundaran Hai. Layaknya 2 pembalap sirkuit malam, tapi tanpa penonton. Hingga akhirnya, di jalanan sempit dekat Setiabudi, Nayaka berhenti mendadak. Ban motornya berdecit. Polisi itu juga menepikan motornya, membuka helmnya dengan wajah geram. Gila kamu. Tahu nggak itu bisa nabrak orang? Serunya sambil jalan cepat mendekati Nayaka. Nayaka melepas helm perlahan. Rambutnya tergerai. Senyum sinisnya muncul. Bukannya kita pernah ketemu di GBK waktu nobar bola? Indonesia lawan Vietnam, kan? Ujarnya santai tanpa dosa. Polisi itu mendadak diam. Matanya menelisik wajah di depannya terkesan lama seolah mengingat sesuatu. Tari Nayaka, katanya lirih. Wajahnya yang tadi penuh marah berubah setengah syok, setengah kagum. Yap. Calon istrinya Dr. Arslan Han Mahardika, Nayaka menjawab sambil mencondongkan badan. Kamu sepupunya dia, kan? Polisi itu mengangguk pelan. Tersungging senyum miris di sudut bibirnya. Audra Elzar. Polisi. Dan pemuja kakakmu, Dr. Ailara yang masih gagal move on dari mantan tunangannya. Nayaka menaikkan satu alis. Gila, dunia tuh kecil ya. Aku ngegas ugal-ugalan, yang nangkep ternyata keluarga calon suami dan fans berat kakak kandungku sendiri. Audra mendesah. Ini serius. Kamu bisa kena tilang, atau apa? Potong Nayaka cepat. Audra mengangkat tangan. Atau, aku pura-pura nggak lihat asal kamu janji nggak balap lagi. Nayaka melipat tangan di dada, lalu mencondongkan wajahnya lagi, lebih dekat. Atau kamu nggak deh, sebenarnya kamu suka lihat aku tadi ngedrift, kan? Audra membuang muka. Aku polisi, bukan penonton MotoGP, ucapnya datar, tapi kupingnya memerah. Nayaka tertawa keras. Santai, Bang.
Aku memang nakal, tapi nggak ngawur. Aku balapan karena emosi. Arslan lagi dingin-dinginnya. Udah kayak kulkas 2 pintu. Dia memang gitu. Perfeksionis, gumam Audra sambil mengangguk. Lebih kayak robot ketimbang manusia, imbuh Nayaka. Audra memandangnya sekilas. Tapi kamu cinta banget, ujar Nayaka mantap. Dingin-dingin gitu, tetap bikin aku pengen manasin terus. Keduanya terdiam sejenak. Lampu jalan berkedip pelan. Suasana jadi sepi. Hanya ada satu motor polisi dan satu motor sport parkir berdampingan. Audra akhirnya bersuara. Kalau kamu bisa bikin Arslan berubah, mungkin kakakmu juga masih bisa percaya cinta lagi. Nayaka menghela napas. Semoga. Tapi kadang yang patah hati itu bukan butuh cinta baru. Cuma butuh seseorang yang bilang, nggak apa-apa, loh, kalau masih sakit. Audra mengangguk perlahan. Mereka tidak berkata apa-apa lagi. Dua orang dari dunia berbeda, terhubung oleh cinta yang sama-sama rumit. Dunia memang aneh. Kadang yang dikejar ternyata malah keluarga. Dan yang dikejar cinta, malah nggak bisa diberhentikan walau pakai sirine polisi. Keesokan harinya, ruang UGD Rumah Sakit Mahardika dipenuhi suara-suara. Detak langkah cepat perawat, alarm infus yang berbunyi, dan keluhan pasien bercampur jadi satu. Ailara baru saja menyelesaikan salat asyar. Rambutnya yang panjang diikat tinggi menyerupai ekor kuda, wajahnya tampak segar meski jelas lelah. Tangannya baru saja meraih sisa air mineral ketika suara gaduh membuatnya menoleh cepat. Jangan disuntik. Saya mending ditembak aja sekalian. Teriak seseorang dari balik tirai bed pasien nomor 5. Ailara bergegas. Begitu membuka tirai, matanya langsung membulat. Sosok yang duduk setengah berjongkok di ranjang itu, wajahnya pucat tapi tetap sok keren, bukan orang asing. Pak polisi ganteng, ternyata kamu ya yang bikin gaduh. Ucap Ailara dengan nada menggoda, tapi matanya menelisik luka di kaki pria itu. Audra Elzar menoleh cepat, kaget. Dokter Ayla. Ujarnya kaku, lalu buru-buru duduk tegak meski jelas masih takut. Luka kecil begini panik. Gimana kalau dikejar maling? Celetuk Ailara sambil mengambil sarung tangan. Kalau malingnya kayak kamu, saya rela dikejar seumur hidup, ucap Audra sambil tersenyum malu. Seorang perawat yang berdiri di dekat mereka langsung menunduk menahan tawa. Beberapa pasien lain yang mendengar ikut senyum-senyum. Gombalan khas Audra memang nggak pernah basi, apalagi kalau sudah bicara soal Ailara. Serius. Timpal Ailara santai. Kamu bukan trauma jarum, kamu trauma ditolak kayaknya. Audra tertawa kecil. Dua-duanya bikin nyeri. Bedanya, jarum cuma sekali nusuk. Kamu sampai sekarang masih nyisa. Ailara mencubit pelan sarung tangannya, lalu menunduk fokus pada luka Audra. Tangannya cekatan, wajahnya serius. Tapi pipinya yang merona itu mengkhianati isi hati. Di luar bilik, tanpa mereka sadari, Nayaka berdiri sambil menyikut pelan Arslan yang berdiri dengan tangan menyilang, ekspresi datar seperti biasa. Lihat tuh, sepupumu. Cinta ditolak, malah makin barbar. Cie yang masih ngarep, goda Nayaka sambil terkikik pelan. Arslan menoleh sebentar, lalu kembali menatap lurus. Tidak sopan. Pasien harusnya tidak main-main di ruang UGD, ucapnya singkat. Tapi ekspresi kamu, kayak ada cemburu halus gitu, ujar Nayaka genit. Cemburu karena nggak pernah digombalin, iya. Arslan melirik sekilas. Kenapa aku harus cemburu? Tanyanya tenang, tapi napasnya sedikit berubah ritmenya. Karena kamu satu-satunya cowok yang aku gombalin tiap hari, dan belum pernah bales satupun, jawab Nayaka sambil menjulurkan lidah. Gimana, dok? Mau belajar dari Audra biar bisa nyentuh hati cewek? Arslan tak menjawab. Ia berbalik, melangkah menjauh.
Tapi matanya masih sempat melirik ke arah Aylara yang sedang tersenyum kecil kepada Audra. Ada sesuatu di sana yang tidak ia pahami. Mungkin kesal. Mungkin iri. Mungkin juga kehilangan kendali yang selama ini ia jaga mati-matian. Sementara itu, Audra dengan gaya dramanya memegang tangan Aylara yang sedang menjahit luka kakinya. "Kalau kamu yang nyakitin, aku rela kok," ucapnya pelan. Aylara pura-pura tidak peduli, tapi ujung bibirnya naik. "Nggak semua rasa sakit harus ditanggapi pakai hati, Pak Polisi," jawabnya kalem. "Kadang cuma perlu betadin dan dijahit, udah beres." Audra tertawa kecil. "Tapi kalau bisa dapat cinta sekalian, kenapa harus cuma betadin?" Semua yang mendengar tertawa pelan. Suasana UGD yang biasanya tegang, berubah hangat karena satu luka kecil dan satu hati yang belum menyerah. Di pojok koridor, Nayaka duduk di bangku tunggu sambil menyender ke bahu Arslan. "Nggak lucu ya, kalau ternyata yang duluan nikah malah Audra." Arslan mengangkat alisnya, lalu menjawab datar. "Aku tidak melihat itu sebagai perlombaan. Tapi aku lihat kamu mulai tegang. Jangan-jangan takut ditikung sepupu sendiri," seru Nayaka sambil mengedipkan mata. Arslan menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras. Satu kalimat saja meluncur dari bibirnya. "Aku tidak suka kehilangan." Nayaka melangkah masuk ke ruang staf yang sudah sepi. Jam kerja hampir selesai, hanya ada suara kipas angin dan berkas-berkas yang tersusun rapi di meja kaca. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Kosong. Arslan berdiri membelakangi pintu, menyibukkan diri membaca hasil lab di tablet miliknya. Jas putihnya masih rapi, rambutnya nyaris tak pernah acak-acakan meski shift hari itu sudah panjang. Nayaka mendekat pelan, wajahnya menyimpan senyum nakal. Langkahnya ringan, tapi jelas terarah. Tangannya langsung menarik ujung kerah baju dokter itu, membuat pria tinggi tegap itu terpaksa menoleh. Belum sempat Arslan bicara, Nayaka sudah mencuri ruang. Bibirnya menempel pada bibir pria itu, cepat dan lembut, namun tidak terburu-buru. Hanya sedetik, tapi cukup membuat tubuh Arslan seketika kaku. "Apa kamu gila?" ujar Arslan akhirnya, suaranya datar tapi terdengar getir. "Aku waras banget," jawab Nayaka enteng sambil mundur sedikit, tangannya tetap menggenggam lengan jas Arslan. "Tapi candu itu bukan selalu soal kopi atau rokok. Kadang cuma soal bibir kamu." Arslan menurunkan tablet di tangannya, menatap Nayaka lurus-lurus. Sorot matanya tajam tapi sulit dibaca. "Aku tidak suka hal sembrono seperti ini. Rumah sakit bukan tempat untuk jatuh cinta." Potong Nayaka cepat, senyumnya makin lebar. "Tapi kamu lupa. Aku jatuh cinta sama kamu justru di tempat kayak gini. Di tengah darah, bau alkohol, dan pasien-pasien yang nangis." Arslan menghela napas panjang. Ia berbalik, seolah ingin menjauh, namun langkahnya tertahan. Nayaka berdiri di belakangnya, diam tapi tak mundur. Udara di antara mereka terasa penuh sesuatu yang tidak mereka bicarakan. "Aku bukan tipe pria romantis," ucap Arslan akhirnya. "Aku juga bukan cewek cengeng yang butuh puisi tiap pagi," jawab Nayaka cepat. "Aku cuma pengen tahu kamu candu juga, enggak?" Arslan tidak menjawab. Tapi tangan kanannya menggenggam lengan Nayaka. Erat. Tak ada kata yang keluar, tapi dari caranya memandang, Nayaka tahu ia tak butuh jawaban lisan. "Kadang, orang yang paling dingin justru yang paling susah ngelepasin," gumam Nayaka pelan. "Dan kadang, yang paling banyak bicara justru yang paling takut ditinggal," balas Arslan, suaranya hampir tak terdengar. Mereka berdiri dalam diam. Tanpa pelukan, tanpa kata manis. Tapi ada getaran di udara yang tak bisa dipalsukan. Bukan soal nafsu. Bukan pula sekadar candu. Tapi soal dua orang yang sedang belajar menyentuh luka tanpa harus bicara terlalu banyak. Nayaka akhirnya berkata pelan. "Aku tahu kamu takut.
Tapi aku juga. Arslan tidak mengalihkan pandangannya. Aku tidak takut. Aku hanya belum siap membiarkan kamu tahu betapa dalamnya ketakutanku. Kali ini Nayaka tidak tertawa. Ia hanya mengangguk. Matanya hangat, tapi senyumnya tetap muncul. Kalau kamu belum siap ngomong, nggak apa-apa. Tapi kalau bibirmu masih mau dicium, bilang aja, ujarnya sambil menatap Arslan santai. Arslan menarik napas pelan. Tangannya menggenggam lebih erat. Wajahnya tetap datar. Tapi kali ini, ia membungkuk sedikit, dan dengan suara pelan berkata, "Hanya satu kali. Jangan ulangi di ruang publik. Berarti boleh di ruang tidur," seru Nayaka geli. Arslan menutup mata sejenak. "Nayaka." "Hadir, Dok," jawabnya cepat sambil mengangkat tangan. Dan untuk pertama kalinya, senyum kecil muncul di sudut bibir Arslan. Sekilas. Tapi cukup membuat Nayaka yakin, hatinya sedang masuk. Perlahan tapi pasti. Cinta tidak butuh banyak kata jika satu tarikan nafas saja bisa menjelaskan semuanya. Di balik sekat kaca ruang staf yang sedikit terbuka, sepasang mata memperhatikan tanpa berkedip. Suara tawa pelan Nayaka barusan masih bergema samar. Perempuan itu terlihat terlalu nyaman, terlalu dekat dan terlalu bahagia berada di sisi Arslan, dokter yang selama ini hanya menunjukkan wajah kaku dan hati beku. Seseorang berdiri membeku, napasnya naik turun. Tangannya mengepal erat, sampai buku jarinya memutih. Pandangannya tajam, rahangnya mengeras. Dalam dadanya, ada rasa yang mendidih dan susah dikendalikan. "Aku yang lebih dulu kenal dia bukan kamu," gumamnya lirih, nyaris seperti desis. Suara langkah Arslan yang menjauh bersama Nayaka membuat dada orang itu makin sesak. Ia berbalik cepat, menyandarkan punggungnya ke dinding, mencoba menenangkan diri. Tapi gagal. Dalam pikirannya, pertunangan lusa itu seperti palu godam yang siap memukul semua harapannya jadi debu. Cinta yang ia simpan dalam diam, selama bertahun-tahun, kini nyaris tak punya ruang untuk tumbuh lagi. Wajahnya menegang. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berubah. "Aku akan pastikan acara itu gagal," bisiknya pelan. Ia melangkah pergi, diam-diam, seperti bayangan. Tapi langkahnya terasa penuh tujuan. Bukan sekadar cemburu. Ini lebih dalam tapi lebih gelap. Seseorang yang ditolak, tak selalu memilih mundur. Kadang justru berniat menjungkir balikkan semuanya. Apalagi jika yang dicintai bukan sembarang orang melainkan Arslan Han Mahardika, pria yang tak pernah membuka hati, kecuali pada satu perempuan yang menurutnya tak pantas. Dan jika dunia tak bisa diubah maka seseorang itu berniat menciptakan kekacauan kecilnya sendiri. Untuk cinta. Atau untuk dendam. Siapa yang tahu? Kadang, cinta yang ditolak tak hanya meninggalkan luka. Tapi juga menumbuhkan niat yang tak lagi bisa disebut cinta. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini. Subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.